Hai, ketemu lagi. Nah, video ini melengkapi video sebelumnya. Video sebelumnya kita lebih banyak ngomongin soal teknis ya. Apa aja sih di body graph itu gitu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang panduan-panduan supaya teman-teman bisa panduan-panduan supaya ekspektasi teman-teman bisa tetap terjaga nih gitu ya. Supaya bisa menggunakan human design ini tetap sebagai tools gitu ya, bukan nggak overlap. Nggak overlap dan juga nggak overclaim. Oke, nah dan juga kita bahas lebih praktek ya tentang yang kemarin-kemarin itu ya. Oke, silakan Bu, lanjut. Ya, jadi kemarin kita udah bahas apa aja item-item yang ada di body graph ya. Kemudian gate-gate-nya itu apa. Nah, nanti kalau teman-teman cek human design yang kita dan saya, complete version ya. Yang complete version nanti itu dapat buku kayak gini ya. Dapat buku fisik kayak gini dan juga ada PDF-nya nanti dikirimkan juga gitu ya. Betul. Terus terang buku ini tuh sangat membantu saya, kayak kitab sucinya saya gitu ya, tanda kutip ya, kitab pribadi. Jadi kalau misalnya saya agak lagi ada problem apa gitu ya, saya tanya ini pelajaran energi apa ya ke Rusi gitu ya. Kalau mungkin teman-teman bisa WA Rusi gitu ya, kalau yang udah complete version gitu ya, jadi bisa kebaca lebih detail gitu ya. Ya, ini seperti yang kita bilang di video sebelumnya, ini seperti buku manual gitu ya. Mantap. Buku panduan yang personalize diri kita. Ya, ini setiap orang bukunya beda-beda ya. Isinya beda-beda soalnya. Isinya beda, tebalnya juga beda-beda karena di dalamnya beda-beda. Bener, tapi ini yang complete version ya. Kalau yang simple version nggak ada bukunya gitu ya. Yang simple version cuma dibahas beberapa item soalnya. Beberapa item aja gitu ya. Oke, silakan lanjut Bu. Oke, nanti di report yang complete version ada apa aja seperti yang kemarin kita bahas, item-item yang semua dibahas kemarin itu akan ada gitu ya, dari incarnation cross, profile, kemudian 9 center, 9 chakra, kemudian type, strategi, signature not self, kemudian inner authority. Terus kemarin kita ada bahas 2 gate ya yang nyambung jadi satu channel, itu juga apa aja channelnya. Itu kita bahas satu-satu gitu ya. Di sini kebetulan ada 4 channelnya. Sekali lagi tiap orang bisa punya jumlah channel yang berbeda-beda. Kemudian gate. Nah, kemarin di gate itu kan ada planet-planetnya ya. Ada 13, ada sun sampai yang paling bawah. Nah, itu kita bahas per planet gitu ibaratnya. Jadi sun itu apa? Itu energi yang ya. Kemudian yang energi di earth itu ada yin, ada energi penggerak, kemudian ada fase-fase. Jadi ada energi yang akan menjadi tanda kutip tema di 2 fase besar hidup kita. Terus kemudian ada tujuan keberadaan, ada yang hubungannya dengan nilai diri dan hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Ya, relationship. Kemudian ada area pertumbuhan, ini energi-energi yang biasanya jadi kekuatan kita, tapi biasanya keluarnya tuh belum matang gitu. Jadi karena belum matang, biasanya energi-energi ini kalau kita belum sadari, belum kenali, dia akan jadi apa sih kok pelajarannya datang lagi. Nah, biasanya itu untuk mendewasakan energi ini gitu ya. Kemudian ada energi berkat dan keberuntungan, kemudian ada pengingat diri, ini energi disiplin gitu ya. Jadi kalau kita keluar track, akan ada energi-energi yang jadi petunjuk kita untuk kalau energi ini keluar, ini berarti pengingat bahwa saya sedang belok gitu kan. Terus ada juga energi yang jadi transisi dan evolusi diri kita itu. Kemudian juga yang gerbang spiritual, dan terakhir transformasi diri gitu. Jadi setiap energi yang ada itu mereka punya perannya masing-masing, punya pelajarannya beda-beda gitu ya. Oke, silakan lanjut. Nah, yang di video ini sebetulnya kita mau share tentang panduan untuk mendapatkan manfaat optimal dari report dan pembacaan Human Design with Christabel Rusi. Gitu. Apa aja tuh? Yang pertama, penjelasan Human Design ini merupakan komunikasi dengan jiwa Anda. Maka biarkan Anda dituntun oleh sang jiwa dalam membaca, memahami, dan memaknai penjelasan yang ada. Ya, jadi Human Design ini kan sebetulnya peta ya. Dan peta itu kan bukan, the map is not the territory gitu kan. Jadi peta ya hanya peta, tapi sebetulnya
pada saat kita datang langsung ke daerahnya, itu pasti kita akan punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, sebetulnya dengan human design ini, petunjuk-petunjuk yang ada itu hanya bisa dimaknai hubungannya dengan hidup teman-teman ya, dari dirinya teman-teman sendiri gitu. Oke. Karena ini komunikasi dengan jiwa kan. Jadi pada saat membaca, biarkan yang menuntun adalah jiwanya teman-teman. Jadi apa yang perlu dibaca, apa yang belum belum apa dipengenin, yang kayaknya belum gitu ya, dipengenin, it's okay gitu. Ngeplu aja ngeplu. Ya, betul. Jadi yang tahu persis, oh ini hubungannya dengan pengalaman ini, oh ini hubungannya dengan pertanyaan saya yang ini, itu betul-betul personal gitu. Yes. Nah, kemudian yang kedua, silahkan membaca report ini sesuai dengan dorongan hati dan panggilan jiwa. Tidak ada batas waktu atau deadline untuk menyelesaikan membaca. Bahkan mungkin report ini akan dibaca berulang-ulang sepanjang hidup. Gitu ya. Karena pelajarannya bisa datang di waktu yang berbeda gitu kan. Yes. Betul. Oke. Lanjut. Kemudian silahkan menuliskan apapun yang muncul pada saat membaca. Pertanyaan, rasa, kesadaran, keinginan, kejadian, orang, pemicu, ide, keyakinan, atau apapun yang muncul dari kontemplasi Anda setelah membaca bagian tertentu. Ya, jadi di dalam diri kita, apalagi kita udah hidup misalnya sekian puluh tahun gitu ya, pasti ada banyak hal yang sebetulnya itu puzzle yang penting, tapi mungkin karena kita nggak tahu, jadi kita nggak baca, dan mungkin itu udah tertumpuk gitu ya. Nah, bisa jadi pada saat teman-teman membaca satu bagian tertentu, entah itu tentang kit, entah tentang profil, entah tentang apapun, ternyata itu memicu sesuatu. Oh, saya jadi ingat saya tuh punya keinginan ini misalnya. Oh, saya tuh ingat saya punya masalah dengan orang ini. Oh, mungkin relate dengan apa yang sedang dijelaskan gitu. Jadi semua yang muncul silahkan dituliskan. Gitu ya. Nah, ini ada. Atau kalau saya pribadi itu bukan tipe orang yang menulis, tapi saya merekam suara gitu ya. Atau saya kan banci tampil ya ngerekam video gitu. Boleh. Tapi setidaknya ada ini loh, seringkali ya kalau kita menuangkan, mengeluarkan, itu tuh kita tiba-tiba tuh ada kayak jawaban-jawabannya itu loh, tring, dibanding butek di otak gitu ya. Betul. Tersimpan di otak. Jadi kayaknya penuh banget di otak, begitu dituangkan, oh ini kok jadi begini ya. Benang kusutnya itu kayaknya langsung terurai. Dan mungkin nanti ada lapisan-lapisan berikutnya yang terbuka gitu ya. Ya, betul. Oke, lanjut. Itu kenapa yang di berikutnya, ruang catatan kontemplasi diri disediakan di bawah setiap di bawah setiap penjelasan. Dan disediakan juga lebih banyak ruang menulis di akhir report. Nah, ini kurang lebih kayak gini nih, teman-teman nih. Kali semoga kelihatan ya. Ini ya ada garis-garis gini ya. Ini bisa buat nyatet ya. Semoga kelihatan lah ya. Ya, jadi paling enggak mungkin ada keyword yang tadi ya, entah ingat orang, entah ingat kejadian, entah ingat perasaan tertentu, entah ingat keinginan atau keyakinan yang mungkin selama ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang berpola. Nah, itu bisa tulis aja gitu. Oke ya. Kemudian memiliki catatan jurnal diri juga akan sangat membantu perjalanan Anda menemukan diri sejati. Sekali lagi kata Ari, kalau nggak semua orang suka menulis, jurnalnya ini bisa berupa suara, rekaman suara, atau bisa berupa tulisan juga, berupa video, atau apapun yang intinya bisa membantu teman-teman tuh men-track gitu. Penemuan demi penemuan gitu ya. Ini sama kayak itu, kalau ilmuwan ya, day one. Ini saya menemukan ini gitu ya. Benar, karena sebetulnya human design ini kan perjalanan reuni ya. Perjalanan reuni panjang dengan diri sendiri. Dan karena selama ini kita terpisah ya. Kan reuni itu kembali lagi tuh. Kembali menyatu gitu ya. Kompak. Gitu. Jadi akan ada banyak hal yang mungkin hadir ya di sepanjang perjalanannya teman-teman. Nah, itu yang bisa dibukukan atau ditulis supaya bisa jadi keping yang ini saat ini muncul, tapi jawabannya belum ya. Ya udah gitu. Tapi mungkin someday begitu ada,
kita bisa balik lagi, oh ini tuh sambungannya sama yang waktu itu saya temuin gitu. Nah ini nanti berkoneksi sama episode mendatang nih. Oke. Ya, hasil kontemplasi nih. Oke, lanjut Bu. Nah kemudian penjelasan dari human design ini lebih banyak didapat manfaatnya jika diaplikasikan, dirasakan, dan dialami. Tepat ini. Bukan untuk dipahami dengan logika. Iya. Tidak apa jika belum memahami pada saat membaca. Perjalanan jiwa Anda akan menemukan pemahamannya sendiri dengan cara dan waktu yang sangat subjektif. Yes. Ya, jadi sekali lagi ikuti dorongan jiwa aja. Pada waktunya semuanya akan terbuka gitu ya. Jadi kompak lagi. Jadi kalau belum paham nggak apa-apa gitu ya. Ya. Malah jangan terburu-buru dengan mau cepet-cepet paham, itu malah menimbulkan benang kusut yang baru. Ya, gitu, malah menimbulkan ekspektasi gitu kan. Malah jadi nggak dapat manfaatnya, malah jadi pusing sendiri. Pusing sendiri, bener. Jadi gitu. Report ini banyak bukan untuk bikin pusing ya, tapi untuk dinikmati. Ya, kan? Untuk memberikan petunjuk yang dipakainya kapan terserah gitu. Secukupnya aja. Makanya makan itu secukupnya. Berhenti sebelum kenyang kan katanya gitu ya. Makan sebelum lapar katanya begitu ya. Nah, lanjut. Ini juga ada tulisan bahwa dengan cara dan waktu yang sangat subjektif. Jadi sangat subjektif itu berarti sangat personalized, entah dari mana, ketemu dengan siapa, ngomong dengan apa atau ingat apa, teman-teman bisa menemukan jawabannya tuh dengan cara yang macam-macam gitu. Yes. Kemudian melepas ekspektasi akan hasil tertentu dapat membuat Anda lebih menikmati perjalanan dan proses Anda kembali ke dalam dan mengenal diri sejati Anda. Syukuri setiap penemuan dan pencerahan yang Anda dapat tentang diri dan hidup Anda. Jadi penemuan sekecil apapun disyukuri bahwa ada satu lagi yang kebuka nih, ada satu lagi mungkin layer yang selama ini menutupi mulai terangkat, mulai terbuka, ada conditioning yang mulai lepas dan sebagainya. Gitu. Jadi enjoy the process. Yes. Gitu. Dan terakhir, human design adalah tools untuk membantu menemukan kembali keterhubungan dengan diri sejati dan sang sumber. Maka tujuan akhirnya adalah kembali mampu mempercayai diri sendiri dan terhubung langsung dengan tuntunan Sang Maha Kuasa. Yes. Jadi kembali lagi ini tools sebetulnya untuk mengembalikan reuni tadi ya. Mengembalikan keterhubungan kita dengan diri di dalam dan juga dengan sang sumber, dengan Tuhan. Jadi seharusnya human design ini tidak memberikan baju baru, tidak memberikan conditioning baru gitu ya. Tidak ada keharusan, justru di sini kita akan dibebaskan untuk kembali menjadi diri kita apa adanya. Dan sampai satu saat teman-teman saking dekatnya sama dirinya, sudah dekat, sudah terhubung dengan sang sumber, sampai mungkin teman-teman someday udah nggak perlu lagi human design ini untuk tools gitu. Ibaratnya orang yang udah hafal daerah tertentu, mereka udah nggak perlu maps. Gitu. Bahkan udah otomatis ya. Iya, udah jalan otomatis. ke sini, jalan ke situ, udah otomatis gitu ya. Udah saking ngalirnya tuh. Benar. Jadi tujuan akhirnya adalah teman-teman kenal dan dekat dengan diri sejatinya teman-teman, sehingga panduan dan otoritas yang paling akurat itu adalah yang teman-teman dapat dari dalam. Yes. Gitu. Dan terakhir ini ada disclaimer ya. Jadi penjelasan human design sangat bervariasi, bergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan kesadaran dari konselor yang membacakan. Report ini adalah hasil pengalaman, pengetahuan, dan kesadaran saya saat ini, dan penjelasan mungkin akan bertambah seiring pertumbuhan jiwa saya pribadi. Semoga penjelasan saya berjodoh dengan jiwa Anda. Ya, jadi konselor yang membacakan itu bisa beragam, dan sekali lagi ini jodoh ya. Kenapa ada yang berjodoh dengan konselor yang satu, kemudian berjodoh dengan yang lain? It's okay, karena memang setiap jiwa punya jodohnya. Iya. Gitu. Yang penting sama-sama menuntut untuk kembali ke diri sejatinya. Gitu ya. Oke, menarik ya, itu panduannya gitu ya. Mungkin nanti yang teknis-teknisnya kita di episode yang mendatang nih ya. Karena nanti kalau nggak kepanjangan di video kali ini gitu ya. Jadi
kita ketemu lagi. Oh ya, buat teman-teman yang mau ngobrol lebih panjang, karena kalau di video kan selalu terbatas waktunya gitu ya. Ngobrol lebih panjang bareng-bareng kita gitu ya, mau nanya gitu ya. Silahkan cek aja di link description, di sana ada cara-cara untuk bisa berkomunikasi lah dengan kita. Baik itu teman-teman mau download e-booknya, terus join komunitasnya, silahkan cek aja di link description ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye.